Konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah memiliki 5 subbab materi. Yang pertama, pengertian sejarah. Yang kedua, aspek-aspek sejarah. Yang ketiga, sumber sejarah. Yang keempat, ruang lingkup dan unsur sejarah. Yang kelima, hubungan sejarah dengan ilmu. Yang pertama, pengertian sejarah. Nah, apa sih itu sejarah? Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, aspek-aspek sejarah. Aspek-aspek sejarah dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama, masa lampau atau juga bisa dikatakan sebagai masa lalu adalah awal baik dalam masa yang akan datang, sehingga dalam sejarah terdapat pelajaran mengenai nilai dan moral. Yang kedua, masa kini atau masa sekarang adalah sejarah yang menjadi sumber pemahaman bagi generasi-generasi penerus dari masyarakat terdahulu sebagai cermin untuk menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, masa yang akan datang adalah suatu gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut, walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian tercatat dalam sejarah. Yang ketiga, sumber sejarah. Sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah. Menurut Muhammad Ali, bahwa yang dikatakan dengan sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai dengan sekarang. Sumber sejarah juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber lisan adalah sumber sejarah yang didapatkan langsung dari keterangan para pelaku sejarah atau saksi mata peristiwa di masa lampau. Yang kedua, sumber tertulis adalah sumber sejarah yang terdapat dari peninggalan-peninggalan tertulis atau catatan peristiwa di masa lampau, seperti naskah, surat kabar, dan dokumen. Yang ketiga, sumber benda adalah sumber sejarah yang didapatkan dengan peninggalan-peninggalan berupa benda-benda kebudayaan seperti kapak, perhiasan, candi, gerabah, dan patung. Yang keempat, ruang lingkup dan unsur sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa, yaitu sejarah sebagai kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai kisah, bertolak dari peristiwa itu sendiri yang didokumentasikan dalam ingatan dan diterjemahkan dalam kisah-kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu, dikatakan sebagai ilmu karena menjadi sumber pengetahuan terhadap yang terjadi di masa lampau. Yang keempat, sejarah sebagai seni, memiliki maksud sebagai suatu kemampuan menulis yang baik dan juga menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Unsur sejarah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa yang menjadi bukti peristiwa sejarah menjadi real. Yang kedua, waktu adalah unsur sejarah yang memegang peranan penting sebagai sifat kronologis dalam kajian sejarah, sehingga dikenal dengan konsep periodisasi. Yang ketiga, manusia adalah unsur sejarah yang menjadi sentral atau pemegang peran karena peristiwa sejarah dapat berlangsung secara kompleks tergantung dari akal manusia dengan lingkungan yang ada. Yang kelima adalah hubungan sejarah dengan ilmu. Yang pertama,
persamaan sejarah dengan ilmu. Persamaan sejarah sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan dari pengalaman, pengamatan, dan penyerapan. Yang kedua, perbedaan sejarah sebagai ilmu. Perbedaan sejarah sebagai ilmu pengetahuan adalah dapat dipahami jika sejarah terikat oleh yang pertama, sejarah terikat oleh waktu, karena waktu memegang peranan penting yang harus terdapat dalam sejarah. Yang kedua, sejarah terikat oleh tempat karena memiliki sifat yang unik dan terjadi hanya sekali. Nah, itu tadi penjelasan tentang konsep dasar sejarah. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.